Ilmu itu Allah berikan kepada yang dikehendaki, jemaah. Ya. Bukan masalah kita pinter-pinteran, bukan. Bukan masalah kita itu punya intelektual di atas rata-rata. Bukan pula kemudian misalnya kita itu rajinnya, Masya Allah, itu upaya gitu. Tapi semata-mata pemberian ilmu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan, jemaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang cukup cerah ini kita bisa berada di sebuah qo'ah, ya, sebuah raudun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Jadi majelis ilmu itu menjadi sebutan raudun karena di dalamnya banyak keindahan, sehingga Nabi sebut dengan apa? Raudun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini, jemaah, tema yang sangat dekat dengan apa? Kehidupan kita. Hampir setiap kita kaum muslimin sering menghadapi yang namanya masih aman, Ji? Saya dulu. Baik. Sebagai seorang muslim dan muslimah khususnya, sering menjumpai bahwa kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang sangat dekat, jemaah. Ya, dekat itu di situ bisa bicara ilmu, dan ilmu itu dalam dua bidang yang sangat besar, bidang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Pastinya kita ingin menggapai dua-duanya. Ya, makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah menuturkan kepada kita bahwasanya al-akhirah bil ilmi, dan beliau katakan wa alaikum bil ilmi, wajib bagi kita untuk punya ilmu, karena akhirat itu menggunakan ilmu dan dunia juga menggunakan ilmu. Ya, maka layaknya kalau para umahat, ibu-ibu dagang, kalau nggak punya ilmu dagang, saya yakin akan rugi. Betul, Bu, ya? Sama orang yang ketika dalam bidang apapun, kalau dia punya bidang katakanlah keahlian, ya, tapi nggak punya ilmu, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan robuah, tidak ada keuntungannya, jemaah. Ya, maka setiap manusia ketika dia terjun di bidang apapun, maka dia punya spesialis ilmu. Kalau di dunia kan macam-macam sih profesi orang, ada yang mungkin dokter, ada yang insinyur. Kalau ibu-ibu kebiasaannya dagang, gitu. Dagang sama kemudian apa biasanya? Masak. Boleh. Jualan masak gitu, gitu. Anggaplah ibu-ibu punya profesi semua. Tapi satu profesi yang kita juga yakin semua kita ini akan kembali ke profesi kita utama. Kalau di dunia mungkin kita profesinya berbeda dan beragam. Tapi nanti semua kita punya profesi yang sama, profesi bertanggung jawab di hadapan Allah setelah meninggal dunia. Dan itu butuh ilmu, jemaah. Dan ilmu inilah yang kemudian dipuji banyak dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita sebut dengan ilmu apa? Akhirat. Ya, maka tema kita terkait dengan apa? Menggapai ilmu akhirat. Tapi jemaah sekalian, kaum muslimat, kita berangkat dari surah As-Surah. Nanti monggo ibu-ibu buka kembali nggih di tafsir lebih dalamnya ayat 20. Ya.
Surat Asy-Syura ayat 20. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridu," ya, barang siapa yang berkeinginan harsal akhirah, memiliki ladang dan kehidupan di akhirat. Berarti posisi kita saat ini harus punya visi besar, jemaah. Kita harus punya visi besar bagaimana ketika kemudian di akhirat kita punya tempat ladang, tempat kembali, tempat rumah, yang itu kalau kemudian Allah menyebut kalau di dunia kita punya orientasi untuk akhirat, maka nazidhu lahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan tambah, jemaah. Ya, suka kita dengan akhirat, dengan ilmu, Allah akan tambah. Makanya ibu-ibu kalau yang Masya Allah, Barakallah, yang suka ngaji, suka amal soleh, itu akan dimudahkan dengan amal-amal yang lain. Tapi kalau kemudian yang agak ya malas-malasan, agak kemudian tidak semangat dalam ilmu agama, dia akan disibukkan dengan yang lain, jemaah. Ya. Tetapi kemudian Allah menyebutkan, wa man kana yuridu harsad dunya. Dan siapa yang punya orientasinya cuma dunia, jemaah. Ya, hidupnya cuma dunia, kerja, ya, kemudian menikmati pekerjaan, kemudian menghabiskan dunianya, ya. Maka Allah beri, jemaah. Allah berikan dunia untuk dia, tetapi tidak punya bagian di akhirat nanti. Itulah surat Asy-Syura ayat 20. Maka jika kita berangkat dari ayat yang mulia ini, sebuah gambaran, kalau orang beramal akhirat, dunia ngikut, ibu. Insya Allah. Kalau niat kita ikhlas untuk ngaji karena kita ingin menghilangkan kebodohan, insya Allah dunianya ngikut. Bismillah. Tapi kalau mohon maaf, ibu-ibu kesini dalam rangka niatnya ingin pansos ke temennya, ya? Tahu pansos nggak, ibu-ibu? Kenapa? Pansos itu kayak pamer begitu, ya. Ya makanya ibu-ibu kalau habis pengajian jangan selfie-selfie terus diupdate, nggih. Ya kalau di selfie dibuat dokumen pribadi monggo. Apalagi kalau kemudian habis selfie dibilang, wah ini pengajian yang saya sudah 10 tahun ikuti. Tujuannya ingin apa? Iya, jangan, ya. Iman, ibu-ibu. Kalau kita nyari pujian, Allah beri kok, jemaah. Gampang nyari pujian orang itu, gampang dan sangat mudah. Dengan baik, upload di media, sampaikan yang baik-baik, akan orang puji. Ya. Tapi kata Allah apa? Mengatakan, orang yang mengharapkan dunia Allah berikan, tetapi tidak punya bagian di akhirat. Itulah yang kita sebut bahwa kehidupan dunia itu sebatas kita di dunia. Sedangkan kehidupan akhirat, maka dia akan dibawa sampai meninggal, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian kita bacakan sebuah hadis, ya, semoga ada nanti kita berangkat dari hadis ini juga. Nanti sebelum kita masuk ke poin inti, jamaah. Poin intinya adalah bagaimana cara menggapai ilmu akhirat. Ya, dan ini penting, jemaah. Kalau ilmu dunia itu pembahasannya tidak detail sebagaimana kajian ilmiah ilmu akhirat. Tapi kita pernah bersabda, "Man ta'allamal ilma mimma yabtaghi biha wajhullah." Barang siapa yang belajar ingin berharap wajah Allah, ya, berharap pahala, bukan berharap nama dan pahala, berharap ketenaran ataupun pujian, bukan. Ya, maka Nabi menyebutkan orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Ya. Wa man yuridu dunya, dan siapa yang dia ketika ngaji ingin dunia, termasuk pujian, termasuk ingin dipandang, termasuk ingin dikatakan orang pintar, itu dunia semua, jemaah. Wala nasibun ilaih. Ya, maka dia tidak punya bagian nanti di akhirat. Bahkan kata Nabi SAW, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Orang yang kalau ngaji karena tendensi dunia, pujian, ingin dikatakan sebagai orang alim, orang soleha, dan lain sebagainya, maka dia tidak akan mencium aroma surga, jemaah. Ini kan sangat menakutkan, okay? Kalau kita bicara apa? Niat yang meleset atau yang salah. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah, untuk mukadimah, luruskan niat,
Ya, benarkan niat, baru melangkah dan berjalan jemaah. Karena niat dan kemudian kaki kita itu kalau salah dalam melangkah, maka nanti langkah-langkah berikutnya bisa dipastikan salah jemaah. Ya, bisa dipastikan apa? Salah. Adapun kita paham dan nggak paham itu nomor 50 sekian jemaah. Pokoknya niatnya dibeneri dulu, nggih. Atau juga kita ini kadang-kadang Masya Allah sudah belajar bertahun-tahun, tapi kadang-kadang ya kok kayak rasanya gitu-gitu aja ya Ustaz. Itu Bu, nggih. Oke. Saya teringat dengan kisah murid Imam Syafi'i, semoga ada ibro aja. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid banyak, ya. Ada satu murid yang ya mau dibilang bodoh itu kok keterlaluan gitu ya. Muridnya Imam Syafi'i satu ini jamaah namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Ya. Diajari oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebanyak 59 kali jamaah. Nggak paham-paham. Kira-kira ada nggak ibu-ibu yang selevel dengan Ar-Rabi bin Sulaiman? Diajari ustadznya sekali nggak paham, 2 kali nggak dong, 3 kali bikin mumet, ya, 4 kali malah kemudian migrain, ya, 5 kali malah kemudian pusing. Enten Bu? Atau saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngaji dimanapun nggih, atau kita belajar langsung paham pulang, masih paham ketika kita pulang, atau butuh waktu, atau nggak paham waktu itu? Paham nggih Bu? Alhamdulillah. Ar-Rabi bin Sulaiman hampir 60 kali ditanya Imam Syafi'i, wahai muridku, paham nggak sampean? Tidak wahai guru. Ditanya lagi yang kedua, paham nggak? Tidak wahai guru. Sampai 60 kali jalan, kurang lebih. Karena pertanyaannya terus ditanya oleh Imam Syafi'i, maka si murid ini malu jawab. Dia kabur. Jangan-jangan jamaah sini kalau yang nggak pernah ngaji, jangan-jangan gitu juga. Ditanya sama ustadznya, kemudian beliau nggak ngaji gitu. Ketika beliau menghindar dari Al-Imam Syafi'i, nah, tanyalah beliau, mana ini Ar-Rabi kok nggak nampak dalam pengajian? Ternyata informasi-informasi angin mengatakan dia malu ya Imam bertemu dengan Anda karena nggak paham-paham. Kenapa? Nggak paham. Apa kata Imam Syafi'i jamaah sekalian? Ilmu itu Allah berikan kepada yang dikehendaki jamaah. Ya. Bukan masalah kita pinter-pinteran, bukan. Bukan masalah kita itu punya intelektual di atas rata-rata. Bukan pula kemudian misalnya kita itu rajinnya Masya Allah, itu upaya nggih. Tapi semata-mata pemberian ilmu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan jemaah. Singkat cerita, Imam Syafi'i panggil Ar-Rabi bin Sulaiman. Tolong panggilkan Ar-Rabi bin Sulaiman, suruh datang ke rumahku. Ya. Akhirnya dipanggil dan datanglah beliau rahimahullah di rumahnya Imam Syafi'i. Wahai Rabi, kenapa engkau gak datang di majelis ilmu? Dia mengatakan, demi Allah wahai Imam, setiap sampean tanya saya itu malu. Bukan malu karena saya gak bisa jawab, tapi saya malu berhadapan denganmu ketika seorang guru menanyakan pada muridnya. Jadi malunya itu karena gurunya Imam Syafi'i. Sehingga cerita Imam Syafi'i mengatakan, udah oke lah kalau gitu, sekarang sampean di rumah saya, tak privat. Bayangkan loh Bu. Ini kalau gurunya nggak sabar, bisa nih ibu-ibu jadi guru atau ustadzah TPA, ketemu anak nggak dong-dong sampai 10 kali pertemuan. Dengan apa kan ibu-ibu? Wah, macam-macam tuh nggih. Di privat sampai Imam Syafi'i sampai juga nggak paham juga jemaah. Kata Imam Syafi'i muncul perkataan yang sangat luar biasa. Wallahi demi Allah, lau kana al-ilma fit ta'am aw kama ta'am, seandainya ilmu itu seperti makanan, maka saya akan suapkan makanan ini untuk wahai Rabi. Tapi kan mustahil jemaah. Nggak mungkin. Kalau seandainya ilmu itu kayak menu makanan, ya, kayak batagor, bakso, digoreng. Oh, saya yakin guru-guru kita nyuapin ibu. Nih. Jangan pintar semua. Tapi nggak ada ceritanya yang mau disuapi. Akhirnya kemudian Ar-Rabi ini dengan sabar, Imam Syafi'i dengan sabar, sambil ngepal-ngepal rumah jemaah. Oke, kata Imam Syafi'i, kalau gitu, sampean banyak doa, banyak istighfar, minta ampun pada Allah, beliau lakukan jamaah terus menerus sambil ngepel, sambil dengerin Imam Syafi'i ngaji. Mungkin kalau ibu buka dalam beberapa kitab karya ilmiah Imam Syafi'i itu, beliau punya kitab namanya Kitabul Muntaqad. Kitab yang paling sulit dipelajari madhab Syafi'i jamaah. Lah kok delalahnya?
Apa delalanya ini? Tiba-tiba yang mewarisi kitab yang paling sulit itu Ar-Rabi bin Sulaiman, jemaah. Ya, bayangkan. Ibu-ibu kalau buka dalam kitab-kitab para ulama, kalau muncul nama seorang Ar-Rabi bin Sulaiman, itulah sang bodoh, kata. Yang belajar nggak paham-paham, yang akhirnya kemudian menjadi ulama hadis yang paling terkenal mewarisi kitab terbaik Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga kalau Ar-Rabi aja bisa jadi ulama, yang istilahnya nggak naik kelas sampai 70 kali, Bu. Nah, jenengan harusnya lebih ulama, nggih? Mungkin kita alhamdulillah sekali diajar ustadz-ustadz kita langsung paham, pulang dapat ilmu barokah, alhamdulillah. Ar-Rabi enggak, jemaah. Nah, dari kisah ini juga bahwa kita harus paham bahwa ilmu itu Allah kehendaki kepada siapa yang dikehendaki. Sama dengan di majelis ini, jemaah sekalian. Ini berapa juta orang nih kira-kira? Ya, 4,5 juta ya. Sisanya malaikat Allah Ta'ala. Dari sekian banyak jamaah ini kira-kira yang bisa mewarisi ilmu guru kita Ustaz Abdul Habibullah siapa jamaah? Enten betul? Wallahu a'lam, Ustaz belum nampak, masih belum nampak hilalnya gitu. Tapi mungkin aja di antara ibu-ibu ada yang barangkali komitmennya tinggi, istiqomahnya tinggi, semangatnya besar, yang kemudian bisa mewarisi ilmu guru kita. Tapi dengan syarat jemaah, ya. Syaratnya ketat tuh. Minimal kayak siapa? Ar-Rabi. Ya, ngapel rumahnya Ustaz Abdul. Beres-beres di sana. Tapi kalau ibu enggak ya. Tadi jemaah sekalian rahimahumullah, kita masuk ke poin ya. Nanti kita bacakan beberapa juga keutamaan belajar ilmu. Kita bicara ilmu saya kira panjang deh. Langsung aja saya masuk ke kiat bagaimana menggapai ilmu akhirat jemaah. Saya ambilkan dari kutipan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam saritnya beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama jemaah, sudah saya singgung di awal tadi, jika ingin menggapai ilmu akhirat, pasang niat yang baik. Ini saya nggak akan panjang lebar di sini ya, karena niat itu sudah saya yakin kita sudah berusaha niat yang ikhlas gitu. Pasang niat ibu-ibu, udah bismillah. Dan saya anggap ibu-ibu sudah pasang niat yang benar. Walaupun niat itu mahal qulub, hanya kita dan Allah yang tahu gitu ya. Tapi pasang niat yang benar. Ya. Yang kedua jemaah sekalian, menggapai ilmu akhirat adalah step by step yang disebut oleh para ulama dengan apa? Tadarruj bil ilmi. Pelajari ilmu itu step by step, pelan-pelan, urut, ditartib. Ya. Contoh, misal ibu-ibu belajar pertama kali adalah ilmu akidah. Dalam kajian ilmu tauhid itu ada pelajaran yang mungkin kelasnya bertingkat jemaah. Sebetulnya yang paling gampang gitu adalah kitab misalnya Qawaidul Arba. 4 pelajaran penting yang wajib diketahui seorang muslim dan muslimah. Bukunya tipis jemaah, tipis. Pelajari dulu. Naik dikit misalnya dalam kitab tauhid ya, bisa lagi di atasnya lagi ada kitab Ushul Salasah. 3 pondasi seorang muslim dan muslimah, agak tebal dikit. Kau udah tuntas, sudah beres, naik dikit ya. Bisa naik dalam kitab misalnya kitab tauhid Syekh Abdul Wahab, agak tebal dikit lagi. Kau udah jelas, naik lagi kitab Al-Aqidah Wasithiyah, tebal jemaah. Kalau sudah beres, naik lagi kitab Aqidah Thahawiyah. Sampai kemudian kitab-kitab yang berikutnya baru berbicara masalah perbedaan madhab, monggo. Kita itu jamaah sekalian kadang-kadang kalau belajar maunya yang langsung apa? Puncaknya. Ya, bisa nge-lag jenengan coba. Tahu nge-lag ya? Bisa nggak kedip-kedip diem aja. Jadi belajar itu harus step by step. Ya, makanya dulu orang-orang yang belajar madhab itu tidak akan beranjak ke madhab berikutnya sebelum madhab yang dia pelajari tuntas. Contoh, ibu-ibu di Indonesia madhabnya apa? Yakin? Siapa tahu ada yang Hambali gitu. Ibu-ibu semua Syafi'iyah? Kombinasi. Ada yang Malikiyah berarti nggih? Masya Allah.
Sederhana Bu, saya tanya kita juga semua. Ibu-ibu nate pireng nanti lihat kitab induknya Imam Syafi'i, Kitabul Kitabul itu tebel ibu-ibu. Itu beliau hafal, nulis karya ilmiah Kitabul itu habis ngaji kayak gini, beliau kondur Imam Syafi'i, ditulis terus sampai jadi kitab induk. Ampun saya ibu. Kadang-kadang kita itu mengaku madhabnya Imam Syafi'i, tapi kitab asli original atau kitab belajarnya atau kita belajar dengan kitabnya beliau belum pernah menyentuh sama sekali. Betul nggak Bu? Tapi kadang-kadang kita ngeyel, pokoknya Syafi'iyah Ustadz, mati hidup Syafi'iyah, monggo, nggak ada masalah. Coba yang masalah adalah kadang-kadang orang Indonesia itu dibawakan madhab Syafi'i, perkataannya guru kita Imam Syafi'i, tapi ditentang. Kenapa? Karena mungkin nggak tahu isinya kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita sudah menguasai semua kitab induknya Imam Syafi'i, monggo silakan belajar kitab Hambali misalnya. Kalau sudah menguasai lagi, monggo silakan kitab Malikiyah, kitab Muwatta, monggo silakan. Itu namanya step by step, Ibu. Ya. Contoh berikutnya misalnya belajar bahasa Arab, sederhana aja. Kitab bahasa Arab itu juga bertingkat, Ibu. Ada kitab Mukhtarot, Mulakhos, Muyasar, ya. Kemudian ada Jurumiyah, ada kemudian Syarah Ibnu Malik. Di pondok ada anak-anak yang katanya pada gurunya, tanyanya terkait dengan sesuatu yang mungkin belum diajarkan. Dia maksa gitu jemaah. Kemudian setelah dia dikasih tahu, pulang-pulang stres seminggu jemaah. Kenapa? Karena nggak step by step. Sama dengan ibu belajar di sini. Ya, alhamdulillah ada kurikulumnya, masya Allah. Ditanya, Ustadz materinya apa gitu. Saya itu kalau ditanya teman-teman untuk isi kajian, materinya apa Ustadz? Saya bilang, monggo dari jenengan aja, yang paling tahu kondisi apa? Jamaah. Tapi kadang-kadang beliau-beliau yang panitia, Ustadz aja nggak apa-apa gitu. Ya udah. Artinya jamaah sekalian, belajar mulai dari awal 0, kemudian naik sampai 2, 3, 4, sampai jenengan itu punya kekuasaan ilmu, itu kalau ilmu akhirat butuh dilatih. Ya, butuh dilatih. Minimal dulu jamaah sekalian, para ulama kita belajar ilmu itu butuh waktu hampir 50 tahun. Ibu berapa tahun nih? 10 tahun ada? Alhamdulillah. 30 tahun belajar adab baru masuk bidang ilmu, ibu. Ulama-ulama kita dulu itu belajar ilmu adab dimatengkan, dikuasai, dipraktekkan, baru masuk bidang ilmu yang lain. Kita kan enggak ibu ya. Kita itu maunya kalau bim salah bim ustad, kalau maunya langsung ilmu utama gitu. Ya, maunya ilmu utama, ilmu yang kemudian paling pokok sehingga kita ngerti. Enggak. 30 tahun itu belajar adab jemaah. Kita beradab bagaimana duduknya wanita, bagaimana ketika wanita bicara, bagaimana ketika seorang wanita itu kemudian berucap, itu 30 tahun butuh belajar. Ya. Masya Allah, ini kalau ibu-ibu mengamalkan, waduh itu kayaknya nggak ngaji-ngaji. Gitu. Ya, karena adab terus yang kita pelajari. Saya jamaah sekalian, kaum muslimat rahimakumullah. Itu yang kedua, nggih. Tadarruj, ya, step by step, pelan-pelan. Monggo, ibu-ibu kalau ada pelajaran yang secara intens, ikuti, tapi yang kemudian dari ringan, agak sedang, berat, dan seterusnya. Monggo. Ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, ini yang menurut saya penting, sangat penting. Bagi ibu-ibu atau kita kaum muslimin dan muslimat, kalau ingin punya ilmu akhirat, jangan pernah mencampur adukkan dengan maksiat. Yang kita beri tema dengan hindari maksiat di saat kita belajar ilmu din. Itu faktor paling besar ilmu gak masuk-masuk jam. Ya, walaupun ada faktor-faktor yang lain, okay? Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu memiliki di file kecerdasannya beliau itu ribuan hadis ya, ribuan. Ya. Dan suatu ketika pernah beliau itu hilang 40 hadis. Kalau punya ribuan, 40 hilang kan biasa ibu ya, betul nggak? Nah kalau jenengan punya 40 hilang 3 ya terasa. Atau faktanya kita kadang-kadang juga ilmu hadis nggak ada yang dihafal dengan sempurna ya kita. Buru-buru hilang Ustadz, nggak punya, gimana? Kadang-kadang kita bilang, oh kita ini belajar juga nggak ada masalah Ustadz, kita juga
Ya gimana mau dapat hikmah jemaah? Kadang-kadang kita ada kemaksiatan yang sering kita lakukan gitu. Baik, Imam Syafi'i jemaah sekalian, pernah suatu ketika beliau hafalannya 40 hadisnya hilang. Ternyata setelah beliau hilang hadisnya, beliau konsultasi kepada gurunya Imam Waqi' rahimahullah ta'ala. Ini penting bagi kita jemaah sekalian, kalau kita ada masalah, silakan curhat kepada Allah dan minta solusi dan minta masukan kepada guru yang kita percaya ilmunya. Ya. Apa kata Imam Waqi' rahimahullah ta'ala? Beliau tanpa komentar panjang, langsung beliau munculkan perkataan yang mulia, al-ilmu nurun. Ilmu itu apa jemaah? Cahaya. Kalau di bahasa Jawa, bahaya itu. Ilmu adalah nurun. Nurun itu apa? Nyontek. Kalau ujian nyontek gitu. Duh, mas kok nyontek? Oh iya, itu hadisnya perkataan Imam Waqi', ilmu nurun. Nyontek. Ilmu itu cahaya jemaah. Kemudian kata beliau, wa nurullahi la yudali asi. Ingat, cahaya Allah tidak diberikan pada pelaku dosa. Tahu jemaah sekalian, apa yang terjadi waktu kemarin Imam Syafi'i kehilangan 40 hadisnya? Ternyata beliau lewat pasar, ibu-ibu. Tiba-tiba kemudian Imam Syafi'i itu melihat ada betis wanita yang tersingkap. Betis. Apa? Kentol ya? Enggak dah, betis gini. Jadi Imam Syafi'i lewat pasar, tiba-tiba ada betis yang tersingkap, beliau melihat tanpa disengaja, tapi agak lama dikit. Loh, lamanya nggak kayak jenengan, Bu. Lamanya bukan kayak kita-kita nih, nggih. Ya wajarnya orang melihat betis gimana, gitu aja lah. Setelah beliau palingkan wajahnya, langsung 40 hadisnya rontok jamaah. Masya Allah ya. Hilang tuh. Ya. Bayangkan jamaah sekalian kaum muslimat. Baru betis yang dilihat 40 hadisnya rontok, betul? Coba kalau naik lagi dikit. Itu 80 hadis bisa hilang tuh. Kalau naik lagi, waduh, itu bisa rontok semua jemaah. Itulah kenapa hari ini ilmu akhirat kita itu nggak berkah-berkah jemaah. Mungkin maksiat itu yang menjadi masalah. Gitu. Ya, bayangkan sekelas Imam Syafi'i istilahnya beliau murojaah dalam waktu 2 menit itu balik 40 hadisnya. Tapi ternyata sulit dan berat jemaah. Kenapa? Karena terngiang-ngiang dengan betisnya. Itu baru betis jemaah. Terus gimana kalau kemudian maksiatnya bukan betis? Ya, betisnya orang Indonesia kan hitam-hitam gitu, Bu. Kalau betisnya orang-orang kemudian Timur Tengah, ya kan? Itu bisa membuat kemudian mereka ini para ulama, kenapa kemaksiatan menjadi penghalang utama, jemaah? Saya pakai contoh ilustrasi jemaah, sederhana. Ini apa, Bu? Yang di dalam sini ya? Air nggih? Warnanya apa? Ya wes, pokoknya warnanya inilah ya. Ini sulit diterjemahkan soalnya. Jadi warna ini tidak pakai warna, pokoknya warnanya begini. Bening. Oke, ini saya taruh di gelas. Anggap aja gelas ibu ya. Saya menggunakan ilustrasi yang sederhana biar ditangkapnya mudah. Kalau gelas ini berisikan air, terus kemudian saya masukkan di sini kotoran cicak sedikit aja, Bu. Separuh. Terus saya berikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu mau minum nggak? Oke. Walaupun haus? Haus banget sekali? Wow, Masya Allah. Misal ibu ya, jenengan sudah sangat haus 7 hari 7 malam nggak dapat air. Cuma ada air ini, diminum nggak? Masih nggak minum ya? Yowes, pertanyaannya Bu, kalau misal jenengan sudah sakaratul maut dan butuh air, cuma ada air ini, minum apa tidak? Minum tidak? Oh, ada yang minum. Yang bilang minum dari takut mati, gitu. Kira-kira ibu-ibu kalau sudah posisinya darurat, cuma ada air ini, diminum atau tidak? Minum ya? Oke. Terpaksa lah. Sekarang saya pakai contoh analogi yang lebih agak ekstrim. Kalau cicak mungkin kotoran ya Bu ya, agak jijik. Saya masukkan cicaknya Bu. Bukan kotorannya. Saya sodorkan lagi, ibu mau minum? Walaupun haus? Haus sekali? Mau meninggal dunia misalnya. Cuma ada air ini, cicaknya berenang, mau minum?
Oke. Nah, terus gimana jemaah? Itu saya pakai contoh sederhana begini. Kalau gelas tadi berisikan bukan cuma kotoran cicak dan cicaknya, tapi ada kotoran ayam, ada kotoran sapi, ada kotoran orang, ada kemudian bangkai. Mau minum ibu-ibu? Tambah enggak. Baik. Saya menggambarkan ibu-ibu, gelas atau ini yang saya pegang ini adalah hati yang kemasukan dengan kemaksiatan. Sehingga ketika hati itu kemasukan kemaksiatan, maka ilmu akhirat itu akan nyingkir, ibu. Beda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia asal orang itu sungguh-sungguh, rajin, absen, dapat sarjana. Betul nggak, Bu? Yang sarjana mana nih? Kan dulu itu kuliah kita kan absen, kita masuk, rajin, dain tugas, skripsi, pendadaran, ujian, selesai, wassalam. Ilmu akhirat nggak begitu, jemaah. Ilmu akhirat itu butuh dengan tantangan-tantangan kayak tadi. Maksiat sekecil apapun itu bisa melukai ilmu akhirat kita. Sehingga tadi saya sampaikan, betapa banyak anak-anak di pondok jemaah. Ribuan, bahkan jutaan. Termasuk saya di pesantren juga. Tapi setelah kemudian anak dari pondok yang benar-benar netes, jadi anak yang bagus, akhlaknya, adabnya, ilmunya, dari 100 anak paling cuma 1, 2, 3 ibu. Nggak lebih dari 10 jari. Nggak lebih. Yang benar-benar bagus. Ya, sisanya setengah-setengah gitu. Kenapa? Karena ilmu itu, masalah ilmu akhirat itu butuh orang-orang yang wadahnya benar. Ya, lihatlah para imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pernah suatu ketika beliau karena sudah trauma ibu-ibu, lewat pasar, lihat betis, rontok hafalannya. Karena di pasar itu kemudian beliau dengar suara-suara yang lain. Ada suara ghibah, suara adu domba, suara bohong, suara dusta. Maka beliau kalau lewat, mata tetap terbuka, tapi telinganya ditutup jemaah. Kenapa? Khawatir dengar maksiat yang itu merusak hafalannya beliau. Akhirnya telinganya ditutup jemaah. Ya, tutup, beliau lewat. Ketika beliau selesai lewat, ditanya muridnya, "Wahai imam, kenapa setiap saya lihat Anda dari pasar kok kemudian telinga Anda tutup dengan kapas?" Apa jamaah sekalian jawabannya beliau? Wallahi, ini aksaan akhfat kulasai, ya, demi Allah saya takut kalau lewat pasar semua informasi saya hafal semua, termasuk orang-orang yang ghibah, adu domba itu dihafal semua. Jadi cerdasnya Imam Syafi'i jamaah sekalian, apa yang didengar langsung beliau hafal. Nah, khawatirnya kalau beliau dengar maksiat, beliau ingat merusak hafalannya. Itulah cerdasnya Imam Syafi'i jamaah. Dengar sekali dengar langsung hafal. Kira-kira ibu-ibu ada yang tipe-tipe kayak gitu? Dengar langsung dari gurunya gitu, langsung pulang jadi hafal semua? Ada nggih? Oh, di luar. Kata beliau di luar, Ustaz. Di luar kepala kita nggih. Masya Allah. Tidak ada orang yang selevel dalam pemahaman ilmu dan kecerdasan melainkan Al-Imam Syafi'i. Beliau itu kalau sekali mendengar dari gurunya langsung hafal jemaah. Melekat, ya. Hatta maksiat juga begitu. Kenapa jemaah? Ternyata salah satunya karena wadah yang dimiliki oleh beliau rahimahullah ta'ala itu masya Allah bersih, ya, bersih. Sehingga monggo ya, jenengan terjemahkan, jenengan pahami ini. Kalau ibu-ibu mengaji ilmu akhirat, upayakan jangan hobi maksiat. Apa maksiatnya ibu-ibu atau wanita biasanya? Gosip. 100 bu. Normalnya? Ghibah, ya, adik kakak nih. Apalagi? Menghina, apalagi? Mencaci, masya Allah, pengalaman semua nggih? Masya Allah. Apalagi bu? Intinya maksiat apapun kalau itu kita lakukan, mau ghibah, adu domba, mencaci, ya, itu akan menghalangi ilmu agama jemaah. Wajar kalau hari ini kita itu kadang-kadang diajari guru-guru kita banyak ilmu, tapi kayaknya nggak masuk-masuk. Mungkin penyebab utamanya adalah apa? Maksiat. Makanya oleh karena itu jamaah sekalian kaum muslimat, ya kan di mana-mana pengajian itu ummahat, masya Allah nggih. Ya bisa dibilang di mana-mana ummahat itu banyak lah. Ya. Tapi kenapa kemudian penduduk neraka yang paling banyak juga wanita? Nah, ini kan mengkhawatirkan. Ya. Sekaligus ini juga sindiran terhadap para wanita yang Nabi katakan, ra'aitukun aktsarakunna finnar.
Saya melihat kalian, wahai para wanita, kebanyakan penduduk neraka. Padahal di mana-mana pengajian hampir didominasi oleh ibu-ibu atau wanita. 1 banding 5 ibu-ibu. Bapaknya berapa ini balik? Nggak ada. Ya kajian ibu-ibu gitu. Tapi jamaah sekalian, kaum muslimat rahimakumullah. Dan masih di poin ketiga, masalah hati-hati dengan maksiat. Ya, Allah Taala berfirman jamaah sekalian, berbicara masalah apa? Kemaksiatan pada seorang muslim. Ya, ketika berbicara bahwasanya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalau orang itu berbuat maksiat, maka hatinya akan mendapatkan kotor. Ya. Ini diterjemahkan Nabi dalam sebuah hadis. Idza adnaba abdun aw damban, ya, jika seorang hamba itu berbuat dosa, maka Allah berikan nuqtatus sauda fi qalbi. Titik hitam di hati jemaah. Ya, jadi ini hati misalnya gitu ya. Tadi kita sebut gelas ini hati. Kalau berbuat maksiat diberikan titik hitam 1, tak. Maksiat lagi, tak tak. Kalau maksiatnya 3, tak tak tak. Kalau 3, 4, 5, 6 sampai kemudian hati itu gelap karena maksiat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ada tausiah, tauji, nasihat, ilmu sulit untuk masuk jemaah. Sulit. Ya. Makanya salah satu penyebab ya memang maksiat itu faktor yang paling besar jemaah. Faktor yang paling apa? Besar. Ya. Ingat, maksiat bagi orang yang yang mukmin atau mukminah itu menghalangi dia untuk memahami ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia nggak perlu kita bahas. Ya. Ilmu dunia itu ilmu yang semua orang kalau dia asal sungguh-sungguh dia dapat. Tapi ilmu akhirat, kalaupun dia sekaligus sungguh-sungguh, dia murojaah serius, tapi maksiat juga jalan, maka insya Allah Ta'ala ilmu walaupun ada tapi nggak berkah. Ya, dan keberkahan ilmu itu apa? Subutul khair, dengan kebanyaknya keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Baik, jamaah sekalian, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, salah satu di antara kiat untuk mendapatkan ilmu akhirat yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala adalah dengan mulazamah. Mulazamah itu belajar intens. Ya nggak harus setiap hari, kayak ibu-ibu sepekan sekali sudah belajar intens sebenarnya. Ya, cuma seminggu sekali, 6 harinya itu pun sehari cuma 1,5 jam gitu. Habis itu jangan kundur pulang, habis itu ilmunya rontok di jalan. Sudah gitu rontok di jalan, sampai rumah ketemu temen babnya gibah. Besok ketemu arisan gibah lagi. Jadi ngajinya itu rontoknya sampai jalan, sampai rumah sudah hilang semua jam. Ya nggak apa-apa lah. Siapa tahu ada yang nyantol ya, dari 1 sampai 10 mungkin saya ya nyantol 1, 2. Tapi itu fakta loh jamaah. Ya, fakta yang terjadi adalah kita sudah intens belajar nih, ya. Tapi rasa-rasan, yo mana ya ilmunya gitu. Tapi tenang ibu. Ilmu itu kata Ibnu Utsaimin ya dalam Kitabul Ilmi, ilmu itu akan nampak setelah puluhan tahun berikutnya. Mungkin hari ini ibu nggak terasa kalau mungkin barangkali sudah berilmu, tapi suatu saat akan kelihatan. Dan ilmu itu terpancar bisa dari dohirnya ibu. Dohir itu nampak ya, casing kita. Misal, saya sering sampaikan juga ke jamaah ya, bahwa bagi ibu-ibu yang sudah ngaji nih, yang sudah punya kajian intens khusus, katakanlah mungkin Jumat pagi gitu ya, itu sudah jadi kajian khususnya. Setiap tahun sudah ngaji harus ada perubahan fisik dan penampilan ibu-ibu. Fisik itu penampilan maksudnya, bukan fisik yang tadinya gini menjadi gini, enggak. Ya, ngaji nggak merubah itu jamaah. Ya. Ngaji nggak merubah kemudian yang tadinya Masya Allah beratnya sekitar 90-an, jadi 70, 50, 40, boten tidak. Tapi menjadikan ngaji itu secara kemudian penampilan akan berubah jemaah. Ucapan akan berubah. Makanya agak mencurigakan. Kalau ibu-ibu sudah ngaji hampir mungkin bertahun-tahun, tapi nggak ada perubahan lisannya, ya, pakaiannya, tindak tanduknya, adabnya, akhlaknya, perlu dicek barangkali ilmunya tadi kececer di jalan. Pada rontok loh. Karena kalau sampai ilmunya rontok di jalan, nggak masuk sana, ya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Wa'alaikum bil ilmi, fa innakum satajidu qauman
yaz'umuna kitabullah walakin wara'a dhahrihim. Wajib bagi kalian untuk berilmu, karena nanti kalian akan menjumpai orang-orang yang belajar ilmu tapi dilempar di punggung-punggung mereka. Artinya apa? Dia belajar tapi dilempar lagi, jemaah. Dilempar itu artinya dia apa? Ingkari. Sebagian di antara tafsir hadis menyebut ilmunya tidak berkah, ilmunya nggak masuk, ilmunya kemudian hilang. Ya, makanya oleh karena itu begitu pentingnya mulazamah, istilah kita intens. Ya, makanya sekarang kan masya Allah ibu-ibu juga sudah banyak media, bisa melalui apa? YouTube, Instagram, banyak lah. Tapi yang intens ibu-ibu ya, intens itu apa? Kajian yang memang kita bahas sebuah tema. Ya, makanya Mas Ustaz Abdul, masya Allah ini sudah, saya kira sudah kajian kitab ibu-ibu mungkin, atau masih tematik. Ya, harapannya kajian kitab, buku yang walaupun nanti ibu menemukan kemudian materi-materi yang ada, harapannya di situ kita bisa mendapatkan faedah. Sudah saatnya ibu-ibu sudah punya halaqah khusus untuk pelajaran mulazamah. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita bisa menuntaskan kajian buku atau kitab yang itu dengan tujuan kita sudah belajar. Minimal ya kalau sekelas seorang muslim standarnya sudah habis 30 buku jemaah. Judul. Okay? Bukan halaman. 30 judul buku. Itu muslim. Standar muslim dan muslimah itu kalau dia belajar ilmu agama minimal sudah pernah makan 30 judul buku. Kalau mau lebih lagi ya 100 buku. Mungkin nggak coba? Mungkin. Buku-buku yang tipis juga banyak. Okay? Yang cuma 5 lembar, 6 lembar ada judulnya itu. Nah itu bisa. Ya, mulazamah jamaah. Ya. Mulazamah itu apa? Intens dalam belajar. Baik. Jamaah sekalian, kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Baik, salah satu di antara perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Kenapa belajar ilmu suruh intens sama? Suruh mulazamah. Karena ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya. Al-ilmu yakhrusuka wa anta takhrusul mal. Ilmu itu akan menjaga kita, sedangkan harta kita yang jaga. Betul nggak, Bu? Contoh, biasanya kalau orang punya harta lebih, maka dia akan pasang rumah itu kemudian pakai apa, Bu? Ya CCTV, pakai kemudian apa? Security, kemudian apa lagi itu yang pakai besi-besi itu? Pagar, ya Allah, mau ngomong pagar kalau lama banget. Pakai pagar, pakai CCTV, pakai kemudian security, macam-macam. Sehingga seakan-akan kemudian Allah itu bikin sibuk hati kita dengan dunia. Sudah nyarinya susah, dapatnya kita jaga, jangan. Tapi kalau ilmu tidak, ilmulah yang akan menjaga kita. Kalau kita punya ilmu, akan hati-hati dengan perkara haram, hati-hati dengan perkara subhat, hati-hati dengan perkara ghibah, hati-hati membicarakan aib orang, hati-hati dengan kemudian maksiat dan dosa. Itu ilmu, jemaah. Ya. Makanya itulah kata Ali bin Abi Thalib, perbedaannya ilmu ya dengan dunia. Sama-sama kita cari, jemaah. Ya, di dunia kan kita nyari dunia juga. Orang nyari dunia, orang nyari ilmu. Nah, cuma bedanya kalau orang nyari ilmu, ilmu akan jaga dia. Tapi kalau dia nyari dunia, kita yang menjaga dunia. Nah, sampai kapan, jemaah? Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, dunia itu fasilitas manusia, betul nggak, Bu? Iya. Dunia itu Allah ciptakan dengan begitu indah pernak-perniknya ini untuk kita semua. Berarti dunia itu fasilitas. Jangan terbalik. Terbaliknya gimana? Manusia itu menjadi fasilitasnya dunia. Naudzubillah. Yang kemudian disebut dengan akbarohamina. Orientasinya dunia, siang malam dunia, lupa taat, lupa ngaji, kerja terus. Nah, makanya kalau kita bercerita seorang ulama, bahkan seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdurrahman bin Sakhr, jemaah, punyanya Abu Hurairah. Ya. Siapa yang tidak kenal sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah? Semua orang kenal, jemaah. Betul? Abu Hurairah itu orang miskin, jemaah, dari kota Yaman. Datang dari Yaman ke kota Madinah, cuma niatnya hijrah, ngaji bersama Nabi. Sampai-sampai kemudian Abu Hurairah itu tinggal di emper Masjid Nabawi, yang diistilahkan dengan ahlu sufah. Penduduk orang-orang miskin
yang difasilitasi oleh Nabi hidup di emper Masjid Nabawi. Abu Hurairah itu satu, miskin. Dua, nggak pinter perang. Tiga, orang yang kekurangan. Empat, fisiknya lemah. Lima, beliau orang yang mungkin tak terpandang. Tidak terpandang waktu itu. Tapi, kondisi yang seperti ini tidak membuat beliau diam. Beliau itu ngaji. Ini kita bicara masalah intent ya. Masalah mulazamah. Tidak ada sahabat yang mulazamanya dengan Nabi yang paling dekat dan paling sering kecuali Abu Hurairah aja. Ya. Makanya gelar Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi. Karena beliau kalau ngaji itu bawa kucing. Di sini itu jamaah, ini namanya kum. Ini apa? Apa namanya kalau kita? Sisa lengan baju. Pokoknya ini loh, Bu. Nah, bajunya orang-orang dulu itu ini kalau dimasukin kucing itu bisa. Nah, kalau Abu Hurairah kemana-mana karena nggak punya teman, saudara nggak ada, keluarga nggak ada, maka beli bawa kucing untuk sebagai teman. Dimasukkanlah ke kumnya, digimbol. Ngaji di bawah, ini boleh. Ngaji bawa kucing boleh, Bu. Ya, monggo bawa kucing yang jinak, yang anteng gitu. Ya kalau pup dan lain sebagainya itu tanggung jawab jenengan. Tapi boleh. Yang nggak boleh bawa anjing, ya. Nggak boleh. Nah, kumnya dibawa apa? Anjingnya dibawa di kum. Maka sampai karena seringnya Abu Hurairah ketemu dengan Nabi, maka Nabi memberikan julukan kepada sahabat Abdurrahman bin Sakhr tadi, nama beliau aslinya, dengan sebutan Ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing. Dan itu begitu bangganya jamaah. Kenapa? Karena Nabi yang menyebut. Sudah dekat dengan Nabi kemana-mana, akhirnya kemudian apa? Dikasih gelar Abu Hurairah. Makanya namanya dipakai Abu Hurairah. Nah, sahabat Nabi ini Abu Hurairah karena dekatnya dengan Nabi, intennya, mulazamanya kemana-mana diikuti jamaah. Sampai kata beliau, wallahi demi Allah, kalau Nabi nggak masuk rumah, ya, maka saya akan ngikuti 24 jam. Tapi karena Nabi itu punya keluarga, beliau masuk ke rumah istrinya, ke istri-istrinya, maka beliau nggak masuk jamaah, nggak berani. Abu Hurairah tidur, malamnya ngapain jamaah? Murojaah. Ilmu yang didapat tadi pagi, malamnya diulang sampai kemudian menjelang subuh. Ya, tidur ada. Artinya setiap malam begitu jamaah. Pertanyaannya kira-kira ada nggak di antara kita ibu-ibu yang habis ngaji ini? Nih ya. Malamnya jenengan murojaah lagi. Sinten, angkat tangan. Oh. Boro-boro Ustaz. Kan jangan udah bilang Ustaz tadi, kalau kita baru keluar masjid, wassalam, ilmunya kececer tadi. Itu yang diinget banget ibu-ibu gitu ya. Habis wassalam gitu, jangan kondor naik motor, setiap ngegas jatuh 10 ilmunya, ngegas lagi 20, 50, 60. Masya Allah. Ya nggak sempat Ustaz murojaah. Murojaah ibu-ibu, penting itu. Ya, sangat penting untuk murojaah kalau kita ingin tadi mulazamah dengan apa? Baik. Nah, kita bicara Abu Hurairah jamaah sekalian. Tadi saya sebut Abu Hurairah itu bukan orang kaya, bukan orang ahli perang, bukan orang yang sudah terpandang. Tapi sahabat Nabi itu jumlahnya di Haji Wada 120.000 jamaah. Banyak nggak? Banyak. Kira-kira satu RW dah? Satu kampung? Ya mungkin kampung besar nggih. 120.000 orang sahabat Nabi di Haji Wada. Cuma ada satu ibu-ibu yang menghafalkan hadis yang paling puncak di angka 5.320 sekian. Dan itulah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Cuma ada 7 sahabat, 7 tok jemaah, yang menghafalkan hadis di angka 1.000. Ini diingat-ingat Bu ya, besok kalau saya datang lagi saya tanya. Semoga ilmunya masih ingat gitu. 7 sahabat Nabi yang menghafalkan hadis di angka 1.000. Ini perkataan mandumah saja ya, perkataan para ulama. Pertama adalah Abu Hurairah. Itu beliau mengantongi hafalan hadis 5.320 sekian. Kira-kira gimana Bu? File-file kita di sini isinya apa kira-kira? Jangan-jangan isinya adalah bakwan, bakso, batagor, mie ayam, belanja, shopping, wah macam-macam. Ya isilah sekali-kali Bu di sini ya kan, hafalan Quran juz amma 30. Untung-untung juz 29 juga hafal. Hadis 5, fikih 6 gitu. Jangan semua diisi belanja, besok belanja apa, besok arisan dapat yang siapa, besok ini kan.
Ya. Pertama Abu Hurairah, kedua Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, yang namanya paling kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, jamaah. Abu Sa'id Al-Khudri, itu yang paling terkenal. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri, itu yang kedua. Ingat nggih, urutan 7 ini tidak urutannya yang paling tinggi dan rendah, enggak. Ini karena manduma saja. Manduma para ulama itu artinya apa? Bait syair. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Sa'ad bin Malik bin Sinan, atau yang paling terkenal dengan sebutan Abu Sa'id Al-Khudri. Ketiga, pembantu Nabi, jamaah. Siapa? Ada yang tahu? Siapa pembantu Nabi selama 10 tahun? Nah, ayo, sinten? Anas bin Malik. Pembantu tapi rasa profesor, itu Anas bin Malik, jamaah. Kalau kita profesor rasa? Kalau kita kadang-kadang dokter rasa ilmu agamanya ibu-ibu, bukan ilmu yang di bidangnya beliau, bukan. Anas bin Malik yang ketiga. Ini seorang pembantu Nabi tapi perawi hadis yang handal. Ya. Yang keempat Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Yang kelima Siddiqah. Saya mau tanya ibu-ibu, siapa kira-kira Siddiqah? Sinten? Gak usah malu-malu bu, salah nggak apa-apa kok. Nggak akan dihukum sama Ustaz. Kok jenengan baru sekali salah ya? Coba kalau tadi muridnya Imam Syafi'i 50 kali salah, nggak apa-apa. Siddiqah itu gelar untuk putri Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Aisyah. Satu-satunya wanita yang menjadi perawi hadis terbanyak. Tujuannya apa? Biar ibu-ibu termotivasi. Siapa tahu ada Aisyah berikutnya. Tapi yang mana nggih? Aisyah berikutnya itu Masya Allah. Ulamanya sahabat itu Aisyah saja. Masih muda, jenius, intelek, cepat pahamnya, ya, dan akhlaknya luar biasa. Itu Aisyah. Bagaimana tidak? Dari mulai usia belum balik sampai kemudian meninggalnya Rasulullah, Aisyah itu dalam masa tarbiyah pendidikan bersama Nabi. Ya kan, sejak beliau belum balik sudah dinikahi Nabi. Cuma ketika kumpul bareng, usia baru balik jamaah. Dan jangan sampai ibu-ibu mikir, Nabi sepuh banget ya Ustadz, dengan Aisyah jomblang tuh, antara kakek dengan cucu. Siapa yang berani bilang gitu jamaah? Nabi dengan Aisyah, Nabi itu usianya kurang lebih 53, Aisyah baru 12 atau 13 atau 14. Itu jejer kayak adik dan kakak jamaah. Wajah Nabi itu bisa menyesuaikan, nggak kayak wajah bapak-bapak kita. Kalau wajah Nabi itu bisa menyesuaikan, kalau beliau bersama dengan anak-anak muda, beliau wajahnya mirip. Ya, kalau beliau bersama orang-orang yang senior, sudah usia, beliau wajahnya menyesuaikan. Itu Nabi kita. Makanya nggak ada ceritanya. Dalam semua kancah sirah Nabawi, seorang istri yang paling banyak cemburu siapa jemaah? Sepakat ya? Cemburu tanda? Yakin? Berarti Aisyah itu cintanya Masya Allah. Tidak ada seorang istri di antara sekian banyak istri Nabi kecuali yang paling cemburu yang besar Aisyah jemaah. Nah, bayangkan, ada seorang mak-mak muda ngasih hadiah Nabi, kurma, piring, terus Nabi masuk rumah, ya Aisyah ini hadiah dari mak-mak muda atau ibu-ibu jamaah. Tanpa ayu langsung dibanting loh jamaah piring itu. Pecah berkeping-keping. Nabi melipir keluar. Tik. Nabi nggak pernah meladeni kalau istrinya sedang cemburu. Karena banting bener aja. Iya. Makanya ini nanti sampaikan ke bapak ibu. Kata Pak Ustadz, kalau saya lagi marah ya Pak ya, denger nih Pak. Gitu. Jenengan nggak boleh marah Pak. Nabi nggak pernah marah. Terus bapaknya bilang gini, emang saya Nabi? Udah jangan, udah stop ya, jangan dilanjutkan, itu bahaya. Itu nanti bukan cuma piring pecah jamaah, kalau jenengan kulkas bisa pecah, magicom rusak, ya, dapur berantakan, itu jenengan. Kalau Nabi sanes bukan. Nabi ketika Aisyah itu banting piring, langsung beliau melipir keluar. Sampai keluar kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, saya dengar ada sesuatu di rumah Anda, ada apa?
Kira-kira kalau bapak-bapak suami kita ini, Ibu, suami kita lagi jengkel dengan kita, kira-kira kalau cerita di luar baik atau buruknya? Baik atau buruknya? Ketemu temennya, wah, bojoku itu loh Pak, astagfirullahaladzim, masa udah tak kasih uang 1 juta sampai 10 juta, lah kok masih aja kadang-kadang. Itu suami-suami kita gitu kan. Nabi enggak jamaah, beliau keluar ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah, di rumah Anda kok ada piring yang pecah? Beliau jawab dengan senyum, ibumu sedang cemburu. Selesai. Ibumu sedang cemburu. Ummul Mukminin Aisyah. Makanya ini nggak ada bapak ya? Ada nggak bapak? Oh sayang ini ya, nggak dapat momennya. Nah, ada yang belakang gitu. Sampaikan ke bapak, kalau istri itu cemburu, jangan diladeni. Tiba-tiba banting HP bapak, oh ya nggak apa-apa. Ya tapi jangan kemudian dipakai dalil ibu-ibu. Dikit-dikit cemburu, jangan juga. Ya. Artinya cemburu itu tanda apa? Cinta. Aisyah orangnya jemaah. Makanya kalau ada orang bilang Nabi dengan Aisyah, itu loh Nabi menikahi anak-anak. Itu hanya orang-orang yang tidak ngerti bab masalah adab. Orang Arab gak ada yang pernah menghina Nabi karena beliau nikahi Aisyah. Gak ada jemaah. Gak ada. Gak ada sejarah pun yang menyebut kalau Nabi dibenci, Nabi diolok, Nabi dihina, Nabi dicaci maki gara-gara nikahi anak di bawah umur. Gak ada. Siapa yang bisa mendatangkan riwayat kalau ada perkataannya orang Arab membenci Nabi dengan beliau menikahi Aisyah di usia masih belum balik? Gak ada. Orang-orang hari ini aja karena menyamakan seakan-akan usia 50 kok sama belasan. Astagfirullah kan gitu. Itu kita jemaah. Nabi itu kalau saat ini dengan Aisyah, kisah yang sangat masyhur, Nabi dengan Aisyah pernah balap lari. Ronde pertama siapa yang menang jamaah? Aisyah. Kenapa jamaah? Karena Aisyah masih langsing kayak jenengan 17 tahun yang lalu. Ya. Waktu baru nikah gitu loh. Itu kan perempuan kalau baru nikah, masya Allah, ya langsing. Ya. Maka Nabi lari dengan Aisyah, yang menang Aisyah jamaah. Nah setelah nikah beberapa tahun, balap lari lagi. Nabi yang menang. Kenapa? Nah, Aisyah sudah kayak jenengan. Sudah berat untuk lari, ya kan? Sudah berat untuk lari. Itulah. Kalau kita berbicara masalah mulazamah, maka ya Aisyah. Makanya kita sebut kembali ke perawi jabirnya. Keempat nama, Siddiqah. Siapa Siddiqah? Bunda Aisyah. Yang ke-6. Pinten? Betul, 6 ya. Yang ke-6 Ibnu Umar. Atau nama lengkapnya Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Ya, Ibnu Umar. Ini anak muda jemaah. Ya. Jadi ada 4 Abdullah nama depannya dan semuanya anak muda yang berlomba-lomba dalam kancah ilmu hadis. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As. Ini semua namanya Abdullah semua. Dan disebut oleh para ulama dengan Abu Abadilah. Ya, Abu Abadilah itu 4 Abdullah yang 4-4-nya ini adalah sahabat Nabi yang masih muda seusia, yang mereka semangat dalam belajar ilmu hadis. Tapi yang menghafalkan di angka 1000 Abdullah bin Umar. Yang ke-6 tadi, nggih. Abdullah bin Umar. Yang ke-7 zaman sekarang yang terakhir dari perawi hadis yang menghafalkan di atas angka 1000 adalah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Keponakan Nabi sendiri jamaah. Ya, keponakan Nabi. Kenapa? Karena Abbas paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah sekalian, kaum muslimin, non muslimat rahimahumullah, kita kembali ke tema kita nggih. Mulazamah. Apa mulazamah? Intens, belajar yang intens. Lihatlah mereka para sahabat Nabi yang belajarnya intens. Abu Hurairah, masya Allah. Bunda Aisyah, masya Allah. Karena mereka belajarnya semangat jemaah, intens. Apa? Boleh diulang? Oke, monggo bisa nyontek temennya nggih. Jadi kalau ibu-ibu ingin kemudian dapat ilmu akhirat dengan baik, monggo silakan ibu-ibu lebih lagi, sudah belajar sepekan sekali minimal di murojaah. Ya, diulang kembali malamnya. Untung-untung nih ibu-ibu saya kasih resep dengan dalam belajar yang mungkin efektif dalam kitab Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim. Jadi ada buku yang bagus masalah kiat belajar dengan baik.
Murojaah itu Ibu, murojaah itu mengulang pelajaran. Itu di waktu subuh. Yang paling efektif di waktu makan sahur. Ya, sahur sampai subuh lah, sampai pagi. Itu posisi ibu-ibu di mana? Masih tertepar, masih tepar atau masih lagi cuci piring? Lagi belajar? Masya Allah. Lagi belajar, luar biasa. Kayaknya teman sebelah bilang, wah gak mungkin Ustadz. Waktu itu jamaah sekalian adalah waktu yang efektif untuk murojaah. Kalau nggak pakai waktu itu, monggo lah. Pokoknya waktunya ada murojaah untuk ulang pelajaran jam. Ya, ingat kaidahnya, manjada wajada. Yang sungguh-sungguh dia dapat gitu aja. Yang orang pintar itu kan bisa diasah jamaah. Ibaratnya itu kan kalau kita bicara masalah, ya ada istilah orang pintar, ada orang nggak pintar. Kalau bahasa kasarnya orang bodoh. Bodoh itu nggak ada jemaah. Makanya saya di pendidikan itu sering saya tanamkan ke anak-anak. Ya, jangan pernah bilang ke teman kalian kalau si ABC itu bodoh. Nggak ada orang bodoh. Yang ada adalah kalian itu tidak murojaah, ya, tidak mengulang pelajaran. Coba kalau kalian mengulang pelajaran dengan baik, murojaah dengan baik, lihatlah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu jadi nggak pintar-pintar amat jemaah. Nggak pintar-pintar amat. Saya jadi teringat salah satu di antara kisah pengarang kitab Bulughul Maram. Sinten Bu, pengarang kitab Bulughul Maram? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, okay? Ibnu Hajar itu punya anak 5 putri semua, Ibu. Karena senangnya beliau ketika kemudian berharap anak putra, lahirlah yang ke-6 anak putra. Sampai karena senangnya semua halaqah pengajiannya ditutup. Karena lahir anak putra yang ke-6. Yang kalau dulu anak-anak putra itu kan digadang-gadang menjadi ahli waris. Ahli waris ilmu, ahli waris menjaga keluarga, ya, dan lain sebagainya. Ketika Ibnu Hajar ini punya anak, yang namanya ulama ibu-ibu ya, ini namanya orang pintar. Ibnu Hajar itu orang pintar, ya, cerdas. Beliau pengarang kitab Syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu disarah oleh Ibnu Hajar dalam namanya Fathul Bari. Bayangkan, jenius hebat gitu. Beliau berharap besar dengan anaknya ini jemaah. Yang anaknya digadang-gadang menjadi nanti harapannya pengganti bapaknya gitulah kurang lebih. Sehingga ketika Muhammad nama anaknya itu lahir, maka beliau bikin buku namanya Kitab Bulughul Maram. Itu historisnya jamaah sekalian, Kitab Bulughul Maram yang dengan sering kaji juga, kitab fikih. Itu karena untuk putranya yang nggak pinter-pinter amat jamaah. Jadi ceritanya Muhammad ini anaknya kebetulan nggak pinter jamaah, nggak pinter. Diajari nggak paham, diulang nggak paham. Akhirnya karena kemudian nggak paham-paham, bapaknya, ayahnya bikin buku untuk anaknya. Dibikinlah buku namanya Kitab Bulughul Maram. Itu bukunya ibu kalau jangan pelajari, hadisnya pendek-pendek, simpel dan ringan. Betul nggih? Itu diperuntukkan sama anak atau untuk anaknya yang nggak pinter-pinter amat. Tapi hari ini dipelajari oleh profesor, doktor, gitu. Insya Allah ya. Nah, hikmahnya adalah ketika Muhammad ini nggak paham terkait dengan ilmu, padahal ayahnya orang pinter, ya. Hikmahnya seorang ayah tidak memaksakan jamaah. Apa kata beliau? Ya udahlah nak, karena sampean juga tak ajari nggak bisa, nggak paham-paham, tak buatkan buku juga nggak tembus-tembus, nggak paham-paham. Kalau gitu, ismacul wae terserah sampean. Pokoknya jangan lupa kewajiban syariat, sholat, puasa, hal-hal yang wajib bagi dia. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang kemudian ketika berbicara masalah orang itu kan berbeda dalam apa belajarnya. Ada yang belajar sebentar langsung nyantol, gitu. Ada yang lama. Kesimpulannya, poin yang keempat, mulazamain jamaah, yang istilahnya intens, itu harus. Murojaah juga harus, mengulang pelajaran juga harus. Kalau enggak, ya mungkin ilmu itu sedikit masuknya jemaah. Ya, baik. Jemaah sekalian, kaum muslimat rahimakumullah. Yang ke-5, sebelum terakhir, cuma ada 6 poin jemaah. Sahabat kurang 1. Oke. Coba ibu-ibu yang nyatat. Abu Hurairah, Sa'ad bin Malik bin Sinan, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Siddiqah, siapa? Aisyah, Ibnu Umar. Nah, mana Bu yang ketinggalan?
Pasti beliau ada yang kelewat. Okay? Jabir bin Abdullah. Besok ujian ya Bu ya di Murojaah, hati-hati. Catatannya jangan lupa besok ujian dan itu keluar soal nomor 4. Insyaallah. Ini next time panitia ngadakan ujian juga boleh nih. Oh. Bibi-bibi itu besok mau ujian nggak berangkat semua maksudnya gitu. Saya itu pernah ngajari ibu khusus. Jadi ada kajian ibu saya di masjid A gitu. Pertama ngaji kayak gini ibu. Terus semangat beliau, Masya Allah Ustaz, ayo Ustaz kita bikin kelas bahasa Arab. Oh nggih, monggo siap. Ada kurang lebih sekitar 25 ibu-ibu semangatnya Masya Allah kayak anak muda. Padahal usianya sudah pensiun harusnya gitu. Tapi semangatnya luar biasa. Hari pertama 25 yang datang. Hari kedua 23. Hari ketiga 20. Hari keempat 10. Belum ujian Bu, bubar pengajiannya. Saya tanya, Bu, kok pada nggak ngaji? Waduh, Ustaz, ternyata juga berat ya. Udah mikir masak, belanja ini, mikir jaringan kalau ngasih materi, udah gitu ada ujiannya besok lagi. Wah, dari situ saya pengalaman ibu-ibu itu nggak usah dikasih yang berat-berat. Karena hidupnya sudah berat, gitu Bu ya. Jadi yang ringan-ringan aja. Karena saya khawatir kalau ibu-ibu dikasih berat, besok ngajinya sudah mulai melipir. Bu, kok nggak ngaji kenapa? Ada arisan. Padahal arisannya jam 11. Besok lagi nggak ngaji kenapa Bu? Ada ketemuan teman pada nanti sore. Jadi dia beralasan benar tapi salah tempat gitu. Kenapa? Ya kadang-kadang tadi. Tapi malah kuliah jamaah sekalian. Tadi paling berapa Bu? 4 ya? Yang 5. Oke. Yang kelima jamaah sekalian. Menggapai ilmu akhirat adalah ikhtiar majlisul khair. Pilih community yang sama-sama satu frekuensi. Pilih teman yang baik. Pilih komunitas yang sama-sama ngaji. Ya, kalau ibu seragam ngaji tapi temennya sering ke mall ya, aduh. Ya ketularan itu bisa. Tapi yang kelima, pilih teman yang baik yang hobi ngaji juga ibu-ibu. Ya bukan berarti artinya kita kemudian nggak teman dengan yang lain, bukan itu ya. Tapi ini untuk menopang, untuk menunjang, menyemangati, ya. Karena kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah, akhillah, ya, itu adalah salah satu di antara poin yang besar untuk mendapatkan ilmu. Teman yang dekat, teman yang baik, itu bisa menjadi penanda agama kita jemaah. Ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu bisa ditandai agamanya dengan siapa dia berteman. Fal yang durmayu khalil kata Nabi. Lihatlah status dia, agama dia dengan siapa dia berkawan. Ya walaupun tidak kemudian kita katakan mutlak kalau orang itu berteman dengan orang jahat jadi jahat itu tidak harus. Enggak seperti itu. Cuma orang yang berteman dengan orang yang baik maka biasanya dia baik kan gitu. Nah, wabil khusus dalam ilmu agama jemaah. Penting sekali kita cari community yang bisa sharing ilmu. Bu, tadi masalah apa ya dibahas oleh Ustadz? Nah, kalau teman kita lupa, ingat teman lain mengingatkan. Oh, tadi masalah ini, poinnya ini. Alhamdulillah. Jadi, circle kita itu jamaah sekalian, pertemuan-pertemuannya kalau ketemu dengan teman, bukan masalah gibah, bukan. Tapi masalah ilmu. Insyaallah. Ya, ilmu 5 menit, gibah 1 jam. Ya, sama aja. Circle-nya sama-sama sudah ngaji, pertama pertemuannya muqaddimahnya alhamdulillah wa syukurillah, kita buka majelis ilmu. Habis itu majelis ghibah ya jangan. Ini naudzubillah. Dan itu fakta yang kadang-kadang sering terjadi ke ibu-ibu. Kadang-kadang mau ngaji tuh, belum ngaji ya, baru ketemu itu, udah temanya masalah ghibah. Nanti ketika ada teman lagi, topiknya topik akhirat. Setelah berapa 2 menit, temanya balik ke ghibah lagi. Itu jangan, ya. Tetap upayakan jangan suka maksiat. Tadi poin keberapa jemaah? Ketiga. Ingat, maksiat apapun itu bisa menjadi batu sandungan ilmu tidak masuk dan berkah. Pilih jemaah, teman-teman. Ya bukan berarti kemudian kita bikin kelompok-kelompok, ini ahli ngaji, ini separuh-separuh ngaji, ini yang baru ngaji kemarin, ini yang enggak ngaji, jangan. Enggak gitu maksudnya. Tapi jangan bikinlah komunitas yang memang yang sergap ngaji, yang taatnya baik, yang telah berilmunya bagus. Jangan bikin kelompok untuk mengingatkan. Itu penting. Ya. Yang terakhir jamaah sekalian rahimahullah, upaya untuk kita mendapatkan ilmu akhirat
Ini yang mungkin juga penting. Ya. Yang keenam adalah doa jamaah. Ya. Yang tadi saya dengar di mukadimah sebelum kita ngaji, Masya Allah, semoga jadi pembuka. Sebelum kita buka pengajian, kita berdoa dengan mungkin basmalah atau mungkin Rabbi zidni ilma, warjukni fahma, waj'alni minas sholihin, atau doa-doa yang lain, monggo. Doa itu jamaah sekalian jangan dianggap enteng. Doa itu memiliki senjata yang paling sakti bagi kita kaum muslimin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jemaah. Mungkin nggak? Mungkin pekan depan ibu-ibu sudah menghatamkan 30 juz. Halo? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin aja. Ya. Cuma bukan ibu-ibu gitu. Mungkin nggak? Mungkin tahun depan kita sudah khatam kitab A, B, C, D. Mungkin. Ya. Dengan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal kun terjadi, fayakun, maka apa? Terjadi. Cuma doa itu harus diikuti dengan ikhtiar ibu-ibu, harus ada upaya dan usaha. Kalau kita ingin menjadi orang yang katakanlah tadi berilmu akhirat, ya ikhtiar ngajinya kenceng, murojaahnya juga bagus, temennya juga kemudian bagus. Jangan lupa doanya dikencengin. Lihatlah Abu Hurairah tadi, ya. Lihatlah Ar-Rabi bin Sulaiman. Sudah upayanya Masya Allah nih. 50 kali nggak paham, sampai ke rumahnya Imam Syafi'i juga belum paham, maka beliau mengatakan banyaklah doa. Dengan izin Allah jamaah sekalian, beliau menjadi ulama hadis yang paling terkenal. Bahkan pertama yang mewarisi kitab Muntakotnya Imam Syafi'i itu Ar-Rabi bin Sulaiman. Kan bisa jadi ibu ya, kita punya ilmu yang masih tertutup, menggumpal. Belum cair bu ya? Belum awal bulan gitu lah ya. Nah, ketika kemudian ibu-ibu belajar, kok masih menggumpal, nggak keluar ilmunya, 5 tahun, baru mencair. Bahasanya mencair nih, nggak apa-apa. Baru ilmu itu Allah bukakan, dan itulah ilmu jamaah. Kalau orang itu belajar, itu butuh step waktu, suatu saat baru paham. Seperti ini misalnya. Mungkin nggak ibu-ibu akan ngeh. Apa ya, ngeh itu? Kayak gini loh bu. Ini kan kita ngaji nih. 5 bulan berikutnya, ibu baru, itu Ustaz Abu Umar dulu. Apa namanya? Yang ngeh, ya kan? Apa bahasa Indonesianya ngeh? Ngedong. Paham dah? Tapi nggak enak bu kalau nggak ngeh gitu ya. Nah, pokoknya ibu ngeh. Setelah 5 bulan baru, kayaknya itu pengajian dulu yang saya dengar dari Ustaz. Kayaknya itu dulu yang 10 tahun lalu saya dengar dari Ustaz A. Masya Allah. Jadi ada memori-memori yang kebongkar setelah kita berikutnya, Pak jamaah. Itulah ilmu. Ya seperti saya belajar bahasa Arab, Masya Allah. Dulu saya belajar bahasa Arab, ya Allah kok sulit banget gitu. Saya sharing sama ibu-ibu bukan jadi motivasi ya. Dulu saya ini bukan orang yang dari brojol masuk pondok, enggak. Saya brojol ya masuk masuk di rumah dulu. Okay. Saya dulu SD negeri, SMP 1, SMA 2 ibu. Saya backgroundnya orang fisika. Saya sempat makan dunia kimia waktu di Surabaya dulu. Setelah itu baru saya taubatan nasuha, enggak ya. Saya kemudian hijrah, dalam artian hijrah itu waktu di masjid saya dengar pengajian lagi lepas sepatu gitu. Kok ada ustadz pengajian kayak gini mirip kalau diilustrasikan, ada ustadz saya lepas sepatu di luar, kok ada kalimat yang menggelitik waktu itu. Jadi ustadz itu mengatakan yang saya hafal setelah beberapa tahun jamaah. Jadi hadis yang ini saya pegang bener, yang saya yakini menjadi mungkin salah satu ya saya belok arah gitu. Nabi kita bersabda dalam Sahih Muslim, "May yuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin." Ini hadis yang saya setelah pulang ke kos waktu itu saya mikir gitu. Artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan dimudahkan memahami agama. Tapi pikir ibu. Ya orang kimia tahu ya kalau tujuannya ngitung, habis itu ngitung ya, ngitung lagi, habis ngitung lagi gitu. Orang matematika kan gitu. Ya kalau nggak jadi profesor nanggung gitu. Tapi pikir, kayaknya kok kalau ngitung-ngitung capek juga gitu. Nah setelah itu saya ngaji lagi sama, bukan ngaji, tapi saya sholat di masjid itu, ada pengajian lagi. Habis itu pulang lagi, besoknya kita datang lagi. Kok lama-lama enak? Saya datang duduk majelis, lama-lama mendekat. Terus saya tanya salah satu jamaah yang sudah ngaji, yang sudah intens tadi, ya, sudah mulai jamaah, kalau mau belajar seusia kita ini, di mana ya? Gitu. Ada satu pondok yang menerima semua usia, kecuali lansia ya, lansia.
Lanjut, terus. Loh, saya nggak nyinggung jenengan, Bu. Jangan masih muda-muda. Jangan masih 17, ya naik dikit lah gitu. Ada Mas yang kecuali lansia, kecuali bapak-bapak sepuh nggak boleh. Saya belajar di situ jamaah. Pertama saya pelajari, Masya Allah. Saya masuk pondok itu pertama kali ketika melihat buku bahasa Arab. Langsung migrain Ibu. Pertama saya berpikir, ini buku kok nggak ada harokatnya ya? Ini buku apa gitu? Karena kebetulan saya waktu masuk pondok itu, qadarullah ya, ada 3 kelas, IDA 1, 2, 3, saya masuk 2. Jadi IDA 1 saya loncati, nggak tahu karena mungkin ijazah SMA saya waktu itu, ya mungkin dianggap mumpuni atau Allah alam, saya nggak tahu, yang jelas masuk kelas 2. Dikasih langsung buku segebok, semua bahasa Arab. Seminggu saya langsung sakit jamaah. Kayak dapat apa ya, energi yang nggak tahu itu ya. Sakit, masuk kelas nggak paham jamaah, Masya Allah ya. Ini bahasa Arab bikin ngeluh bener. Ya. Sampai hampir sebulan saya kabur jamaah. Anak belajar bahasa Arab, Masya Allah. Saya tuh ya nggak bodoh-bodoh amat lah, ngitung-ngitung bisa lah gitu. Bagi saya belajar itu dulu nggak ada yang sulit lah bagi saya. Ini ya Allah, sudah saya pelajari, saya baca nggak paham-paham. Akhirnya saya kemudian kabur, ya nggak mondok gitu. Bismillah, nawaitu gitu. Nah di kampung itu ada alumni di pondok ini jamaah. Alumni ini, pokoknya sampean udah mondok Mas. Iya Kak, saya kabur gitu. Sabar, enak ngomongnya. Sabar akhi ya, sabar Mas, pokoknya sabar dulu. Pokoknya satu kuncinya, sabar. Dalam batin saya, coba sampean ngalami kayak saya Mas. Gitu. Cuma saya nggak berani ngomong karena ini kelas dulu pernah belajar. Sabar Mas, dalam batin saya iyalah sabar, enak banget ngomongnya gitu. Singkat cerita Mas, sekali ini Masya Allah, ini berkat dari beliau dan Allah Subhanahu Wa Taala. Diantar saya Mas sampai pondok tuh, sampai diantar. Setelah diantar, sehari lihat pondok sudah langsung meriang. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu sama? 2 hari, Allah, ini kok kayak neraka jahanam gitu ya, astagfirullah. Berat banget jamaah. Pekan berikutnya itu kabur lagi jamaah pulang. Ketemu dia lagi nih. Akhi, sabar akhi. Saya ketemu habis itu kabur jamaah sama temen ini. Pas nantinya sabar tok. Tapi diantar lagi, yang kedua. Pekan berikutnya lagi saya kabur lagi jamaah. kabur lagi. Karena berat banget ya. Setelah kemudian dinasihati beliau, sabar akhi. Ilmu itu butuh sabar. Pokoknya sabar itu aja nasihatnya. Akhirnya saya ketiga kali saya balik, mau ujian 3 bulan hampir waktu itu. PTS ya namanya kalau hari ini orang sekolah ya. PTS jamaah, bayangkan belajar gak maksimal, meriang-meriang terus, pulang-pulang terus. Habis itu ujian, udah dijawab aja semuanya. Merah semua jamaah. Kecuali 3 atau 4 lah kalau nggak lebih itu. Quran sama tulisan khot namanya, khot imla. Sama satu apa gitu. Habis itu zaman sekalian saya, Masya Allah ini masa sulit, sesulit ini gitu kan, penasaran. Akhirnya saya praktekkan bener, saya belajar ya, murojaah, tanya, pokoknya tadi di sini lah gitu. Makanya saya TV ini salah satu yang saya juga tulis di buku saya zaman. Jadi cari teman yang baik, community, kemudian belajar, murojaah terus saya lakukan. Saya nggak sadar tiba-tiba kesimpulannya jamaah ya. 2 tahun saya belajar di situ, kemudian diajak oleh salah satu ustadz yang di Surabaya. Saya dapat beasiswa sastra Arab waktu itu. Saya sudah bisa baca kitab gundul jamaah. Itu nggak tahu kemana belajarnya dan seperti apa prosesnya. Tiba-tiba udah bisa aja gitu. Itulah yang membuat saya bilang ke ibu-ibu semua, kita tuh belajar butuh, mungkin hari ini nggak paham dan menggumpal. Nanti mungkin 5 tahun baru kita terbuka semuanya. Dengan belajar, dengan syarat intens, continue, murojaah, semangat, doa. Tapi kalau nggak doa, nggak semangat, nggak intens ya mungkin 10 tahun juga masih belum mencair jamaah. Ya. Tapi semoga ada motivasi ini ya, semoga inspirasi kita untuk kita semua jamaah dan menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.